Program TikTok Jalin Nusantara adalah sebuah program yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan para pelaku usaha UMKM di kawasan desa wisata dalam pengembangan usahanya. Inisiasi program ini di wilayah Sumatera Utara dilaksanakan oleh Asosiasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW) bekerja sama dengan Yayasan Sada Amo yang didukung penuh oleh TikTok Indonesia. Program ini di Sumatera Utara dijalankan di 6 desa, yaitu Desa Lumban Suhi-Suhi Kabupaten Samosir, Desa Jangga Dolok dan Lumban Bulbul di Kabupaten Toba, Kampung Seribu Bunga, Desa Raya, Kabupaten Karo, Desa Said Butu Saribu, dan Kampung Warna-Warni Desa Tigarihit, Kabupaten Simalungun. Program ini berfokus pada pelaksanaan pelatihan di kelas belajar dan juga pendampingan. Mengikuti kelas belajar TikTok Jalin Nusantara, kami belajar di desa ini mendapatkan beberapa materi. Ada materi yang untuk terkait pengenalan desa wisata, di mana para pelaku usaha mikro itu tahu posisinya seperti apa di desa wisata, yang sebenarnya itu cukup membekali untuk peserta kelas belajar TikTok Jalin Nusantara itu sendiri. Saya dipercayakan oleh desa sebagai trainer di Desa Lumban Bulbul ini. Ada beberapa modul yang pernah kami berikan dari trainer seperti 7 bentang untuk desa wisata. Dari situ mereka paham apa saja menjadi 7 bentang di desa wisata kami ini. Nama saya Widya Putri Nisari Jendata. Jenis usaha di sini kano-kano dan pelampung renang. Semenjak saya belajar TikTok Jalin Nusantara ini, jadi perasaan saya lebih senang sih mempromosikan melalui TikTok. Saya pemilik pengusaha homestay Mawarbis yang berada di Desa Wisata Lumban Bulbul. Dengan bergabungnya dengan TikTok Jalin Nusantara ini, para trainer kami itu menganjurkan lah biar kita itu bikin apalah branded lah kan. Jadi setelah ini bergabung dengan TikTok ini, saya udah memasarkan homestay saya melalui TikTok. Jadi alangkah beruntungnya kami pengusaha ini dengan kami bergabungnya dengan TikTok Jalin Nusantara ini. Saya memiliki usaha di bidang homestay dan penyewa jasa sepeda. Semenjak saya mengikuti program TikTok ini, saya lebih tahu untuk mempromosikan usaha saya, yaitu di bidang dunia internet. Misalnya, kemarin kami diajari membuat Google Maps, sehingga homestay saya mendapat titik Google Maps. Jadi semenjak itu kemarin pas hari raya kami kedatangan tamu tiba-tiba, yaitu dari Google Maps. Jadi Pok Darwis sudah mempunyai divisi homestay, dan setelah masuk TikTok Jalin Nusantara, divisi itu bertambah lagi dan berkembang, yaitu menjadi ada divisi kuliner dan souvenir. Kita menuju ke homestay Roberto, sekaligus di sini ada ibu-ibu lagi kerja membuat souvenir. Nah, jadi kegiatan mereka itu setelah habis bekerja masak, mereka membuat souvenir-souvenir, dan di sini tempat berkumpulnya ibu-ibu untuk menambah penghasilan
untuk keluarga dengan mengerjakan souvenir-souvenir. Dan kadang mereka ada juga yang mengolah dari sampah menjadi souvenir. Dari yang sudah saya pelajari dari Jalin Nusantara adalah saya implementasikan di nagori kami ini, terutama di kami, adalah bahwa perempuan itu bisa berbuat, tidak hanya laki-laki. Saya mengajak beberapa perempuan untuk ikut bergabung dalam bank sampah simpatik kami. Jadi sampah ini kita ambil dari masyarakat, dari rumah ke rumah melalui VR. Roda 3 tadi jemput. Yang selama ini mereka bakar, mereka jual, mereka bakar kan bisa menjadi polusi, bisa jadi penyakit. Kita ternyata bisa jadi duit nih. Ini kita kumpuli dari rumah ke rumah masyarakat yang ada di sini. Kami juga belajar digitalisasi melalui program TikTok Jalin Nusantara. Kami sudah punya pemasaran melalui online. Kami sudah punya QRIS, pembayaran secara online, tidak hanya cash tunai. Kami juga sudah punya toko online, yaitu Tokopedia, namanya Simpatik Project. Kemudian kami belajar terkait dengan bisnis yang bertanggung jawab, di mana di sana bicara tentang kesetaraan gender, juga bicara terkait dengan bahwa perempuan dan bisnis. Kemudian di sana juga ada terkait dengan materi bisnis yang ramah lingkungan. Kayak suami saya memang Bu mau membantu saya, umpamanya kalau udah mau mendekati selesai tenunan saya, kalau bisa tolonglah kamu yang melanjutkan masakan ya, biar aku masuk ke tenun. Ya orangnya mau-mau aja Bu. Tapi saya mengetahui perbedaan kesetaraan gender itu setelah mengikuti TikTok Jalin Nusantara ini Bu. Makanya setelah trainer saya membilang seperti itu, oh gitu yang dimaksud dengan gender gitu Bu. Sebelum saya mengikuti pelatihan, saya membuat bahan, beli dari orang lain dan membuat dari bahan kimia. Tapi setelah mengikuti pelatihan, saya sudah mulai membuat bahan sendiri menggunakan pewarna alami. Ini ada warna biru, dibuat dari bahan alami namanya salaun. Saya juga belajar promosi melalui online. Awalnya dulu saya membuat produk dijual ke tengkulak, tapi semenjak saya belajar TikTok Jalin Nusantara, saya jadi jualan sendiri, menjual produk saya sendiri, terus membuat video-video promosi, seperti yang saya buat video promosi pembuatan proses tenun, terus cara memakai produk yang saya gunakan, terus seperti membuat promosi-promosi, misalnya saya memberikan minimal belanja 10 pieces mendapatkan 1 kain helai ulos. Salah satu peserta kita yang kebetulan dia memiliki usaha dolung-dolung, dan dari bahan baku ataupun bahan dasar yang digunakan itu dia membutuhkan daun bambu untuk dolung-dolung itu sendiri. Kemudian akhirnya setelah kita belajar bisnis yang bertanggung jawab dengan bisnis yang ramah lingkungan, akhirnya kita suggest ke peserta agar dia mulai memikirkan bagaimana cara mengembangkan bisnisnya, tetapi tetap dia merawat lingkungannya. Kita menyarankan agar dia mulai menanam bambu dengan bambu-bambu yang dibutuhkan oleh pelaku usaha dolung-dolung. Kemudian peserta kita bekali juga bagaimana mereka bisa membranding produknya, di mana peserta juga sudah mulai membuat atau memiliki logo-logo tertentu dari bisnisnya masing-masing agar mereka bisa memposisikan atau bisa membranding daripada usahanya itu sendiri.
Kemudian kita berikan juga pelatihan-pelatihan itu terkait dengan bagaimana bisnisnya itu agar bisa tahu untung atau tidaknya usaha tersebut. Karena itulah perlu kita berikan mereka pengajaran terkait dengan pembukuan sederhana agar mereka tahu mana yang masuk, mana yang keluar, bagaimana untungnya, bagaimana modalnya. BMC, bisnis model Canva, yang selama ini mereka kurang paham itu bisnis model Canva untuk usaha mereka. Tapi setelah kami belajar modul bisnis model Canva itu, mereka juga memahami beberapa ternyata pentingnya bisnis model Canva itu, karena bukan hanya untuk usaha besar, di usaha kecil juga BMC itu sangat penting. Setelah belajar dari kelas belajar TikTok Jalin Nusantara, mereka sudah mendapatkan pengajaran terkait dengan pentingnya TikTok. TikTok itu salah satu konten yang sederhana, singkat, ya, tapi itu bisa visualisasinya itu bisa lebih menjual, bisa lebih ditahu, bisa lebih gampang atau lebih mudah dipasarkan ke masyarakat luas untuk mengenal produk yang kita miliki, atau juga pada saat kita mempromosikan di desa wisata. Hari ini kita upload video merajut ya. Sekarang kita finishing filmnya supaya nampak lebih cantik. Bahan-bahan yang kita gunakan, kita pakai benang poliseri, kita pakai hak pen nomor 3. Sebagai trainer, saya sangat berterima kasih sekali dengan kelas belajar TikTok Jalin Nusantara yang telah memfasilitasi kami dengan memberikan banyak bantuan, banyak fasilitas yang kami dapatkan, dan itu sangat bermanfaat untuk Desa Wisata Kampung Warna-Warni Tigarihit. Terima kasih, Horas, Horas, Horas. Nah, setelah pelatihan ini, ya itulah rencana kami ke depan supaya kami bisa maju, dan kami minta kepada Jalin TikTok Nusantara untuk dapat mempromosikan. Dan kalaupun nanti tidak ada lagi hubungan antara kami dengan Jalin Nusantara, berarti kami sudah bisa mandiri, karena tahun yang ke depan kami bisa menganggarkannya dari dana desa. Dalam informasi tentang desa wisata yang ada di desa kami untuk disampaikan melalui media-media online, dan untuk iklan-iklan tentang desa wisata juga bisa disampaikan oleh pegiat-pegiat usaha UMKM yang ada di desa kami. Kolaborasi yang nantinya diharapkan adalah kolaborasi yang bisa meningkatkan keterampilan dan pemberdayaan yang bisa meliputi literasi digital, kemudian bisnis dan finansial dasar, serta keterampilan digital untuk pembuatan konten dan prakteknya. Dan nanti itu juga akan disupport oleh pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, seperti pelatihan pemasaran digital, kemudian sajian kuliner, dan peningkatan untuk kapasitas lainnya. Yang nantinya ini diharapkan bahwa akan menularkan juga kepada desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Simalungun lainnya. TikTok Jalin Nusantara, Desa Wisata Raya 1000 Bunga.